Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial dan informasi bagaimana caranya kita memindahkan anakan puring hibrid yang sudah kita silangkan dan sudah menjadi tanaman baru seperti ini. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Harsha di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial dan cara bagaimana kita memindahkan tanaman puring seperti ini yang sudah kita semai sebelumnya. Ini adalah puring hibrid hasil perkawinan dari indukan Warten Beauty dengan jantan kura. Nah, kita akan pindah ini menjadi beberapa tanaman, atau kita bahasa tanamannya adalah kita soliter. Jadi kita bisa satu persatu. Kenapa? Biar pertumbuhannya bagus. Bagaimana caranya? Di depan saya itu ada tanaman puring hibrid ya teman-teman ya. Ini ada satu bunga kemarin, dapatnya seperti ini. Wah, ini ada kucing saya ya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya seperti ini teman-teman ya. Terus ini kan sudah kita tumbuhkan ya. Terus ini udah video sebelumnya juga saya sudah cerita bagaimana caranya kita memilih calon puring hibrid yang bagus untuk ke depan. Di sini ini sudah kita ambil ya teman-teman ya. Seperti ini kita akan pindah menjadi satu persatu individu baru. Media tanam itu kita pakai dua saja cukup. Yang pertama kita pakai tanah subur seperti ini. Tanah kebun ya sebenarnya. Tanah subur ini perbandingan satu bagian. Dan yang kedua kita cukup pakai daun bambu satu bagian. Untuk kali ini saya tidak memberikan pupuk ya teman-teman ya. Kalau untuk anakan sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak menyarankan memakai pupuk. Pupuk silahkan dipakai saat sudah tanaman sudah di soliter dan dia sudah tumbuh agak normal. Paling tidak 1 bulan setelah kita tanam di pot soliter. Oke, potnya pakai apa kak? Saya pakai pot ukuran 10 seperti ini. Ini pot ukuran 10, lebih besar boleh, tapi yang lebih kecil jangan. Atau kita bisa pakai polybag. Ini ukuran berapa ya teman-teman? Saya lupa ya. Semakin besar sebenarnya semakin bagus, tapi kita akan efisien tempat juga ya. Seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita campur antara tanah dengan pupuk kompos. Kompos daun bambu ini yang sudah jadi. Perbandingannya adalah 1:1. Jadi ini kita ambil ya, 1:1 kita campur seperti ini. Oke, baru kita campur. Ya, nanti sini sudah bagus, nutrisinya sudah banyak. Dan bambu juga ada namanya Trichoderma. Dia jamur yang baik yang akan melawan jamur patogen yang tidak baik. Nanti untuk ilmunya silahkan teman-teman tadi Google apa itu jamur Trichoderma dan kelebihan dan kekurangannya. Pengalaman saya kalau menggunakan kompos daun bambu itu tanaman lebih subur, lebih tahan terhadap penyakit. Dan pengalaman yang lain itu kalau kita menggunakan kompos daun bambu itu apa teman-teman, warnanya itu puring akan ngejreng, akan keluar aslinya. Itu adalah pengalaman yang dipakai untuk pemain-pemain puring. Jadi pasti ada kompos daun bambu dalam media tanamnya. Oke teman-teman, jadi saya rekomendasikan kompos daun bambu ya. Teman-teman bisa beli di toko, paling harganya 15 ribuan ya. Murah kok teman-teman kalau kompos daun bambu. Tinggal kita campur saja seperti ini. Apakah harus pakai ini kak? Tidak, teman-teman boleh pakai apapun. Tanah murni juga tidak apa-apa. Pakai yang media tanam sudah jadi juga tidak apa-apa. Cuma kan kita cuma berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Mana sih media tanam yang paling bagus? Nah, sebetulnya yang paling bagus adalah media tanam yang agak padat ya, menggunakan tanah dan kompos perbandingan 1:1. Saya tidak menyarankan atau belum menyarankan jangan dikasih pupuk dulu, biarkan seperti ini aja. Oke, ini sudah saya menyampur ya, sudah menyampur jadi satu. Kita tinggal tanam di pot seperti ini. Oke, di sini ya, ini pot kita tanam seperti ini ya. Saya maaf ya, cuma pakai satu tangan karena satu tangan yang satu saya pakai untuk video ya.
Ini karena tangan satu saya pakai agak penuh aja. Kita buat lubang seperti ini ya, ini agak kurang ya, setinggi pot nggak apa-apa, seperti ini. Terus nanti kan kita siram, nanti akan memadat. Kita buat lubang agak dalam ya, seperti ini, kelihatan teman-teman ya. Terus tadi ini yang sudah, atau kita contoh ambil saat yang kita cabut ya, nggak apa-apa teman-teman dicabut, nggak ada masalah karena puring tanaman kuat ya. Kita tinggal masukkan seperti ini ya. Sebentar ya, ini kebetulan kan saya pakai satu tangan nih ya, agak sedikit kesulitan. Saya biasanya pakai tripod teman-teman, tapi kan kayak lebih menarik kalau kameranya bergerak ya, jadi teman-teman tahu teknisnya seperti ini. Iya, selesai. Terus kita siram, wajib siram sampai jenuh. Jenuh adalah penyiraman sampai air itu keluar dari bawah pot. Oke, kalau nyiram pertama kali jangan tanggung-tanggung teman-teman, harus keluar air dari bawah. Kalau belum keluar kita tunggu. Nanti kalau dia sudah menghabis airnya tapi belum keluar airnya, berarti belum jenuh. Kita harus menyiram lagi. Oke, belum keluar air ya, kita siram lagi. Oke, wah ini kucingnya selalu menemani saya membuat video ini. Oke, ini sudah seperti ini, kita tinggal tunggu sebentar. Dia keluar tidak airnya. Kalau belum, kita tambah air lagi. Oh sudah teman-teman, sudah keluar seperti ini, berarti dia sudah jenuh ya. Dia sudah jenuh, dia sudah memadat. Kita tidak perlu menekan-nekan atau menekan banget ya, karena air itu sudah menekan secara alami. Oke, seperti ini sudah dapat satu ya teman-teman ya. Perawatannya adalah kita tinggal tempatkan di tempat yang teduh. Kenapa? Dia belum punya akar yang kuat. Jadi saran saya kita tempatkan di tempat yang teduh biar akarnya maksimal, baru bisa kita jemur. Oke, sudah satu. Saya contoh ambil yang pakai polybag. Oke, itu saya memakai dua contoh ya. Ini maaf ya teman-teman ya, agak sedikit kesulitan saya kalau pakai satu tangan. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu teknisnya, caranya ya. Sama caranya. Kita masukkan seperti ini ya. Terus kalau untuk polybag dan pot, mana kak yang paling bagus? Semuanya bagus teman-teman. Cuma saran saya jangan memakai pot atau polybag yang bening. Kan sekarang ada tren tuh teman-teman, potnya pakai pot bening ya kan. Itu paling bagus untuk pembibitan. Tapi kalau sudah ada akar, itu sebenarnya saya merekomendasikan tidak yang bening, tapi yang berwarna gelap. Pertumbuhannya akan lebih cepat. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Saya tidak akan memberitahukan cerita yang tidak saya praktekkan, tapi pengalaman saya kalau pakai pot hitam, kalau yang sudah berakar itu akan lebih cepat tumbuhnya dibanding pot bening ya. Seperti ini sudah selesai. Yang kedua kita harus siram juga sampai jenuh. Ingat ya teman-teman, prinsipnya harus sampai jenuh. Air harus keluar dari bawah. Oke, minimal untuk perdana. Kalau untuk setelahnya kita kan siramnya paling cuma seminggu 2 kali atau 3 kali udah cukup. Oke teman-teman, sesederhana ini saja caranya. Kita tinggal tunggu. Puring sekarang sudah mulai naik daun karena sudah ada beberapa kontes-kontes dan latber puring ya teman-teman ya. Bahkan di musim ini corona ini memang sudah mulai, yang alhamdulillah sudah mulai menurun. Terus sudah ada mulai geliat latber atau kontes puring. Ini besok bisa kita ikutkan untuk kontes ya teman-teman ya. Itu namanya apa ya, hibrid ya, di bawah 20 cm ini bisa kita mainkan. Cuma ini nggak sekarang ya, kita tunggu paling agak naik maksimal 20 cm kita bisa ikutkan hibrid baru yang untuk main kontes. Kemungkinan besar untuk warna-warna yang bagus seperti ini, dia juga akan menjadi individu yang bagus. Oke teman-teman ya, seperti caranya. Bagaimana sih kita memindahkan menjadi tempat yang soliter satu persatu. Dan kita tinggal tunggu saja ini perkembangannya. Kita tinggal tunggu daunnya. Kalau yang bagus berarti prospek, kita tinggal kembangkan lagi ke depan. Oke, mungkin saja teman-teman teknis memindahkan anakan puring hibrid ke tempat yang baru, ke tempat soliter satu persatu biar pertumbuhannya maksimal. Mungkin itu saja teman-teman video kali ini. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.